Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita mau angkat suatu pujian, Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadirat-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, untuk malam hari ini kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan, dengan merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus, pimpin dan sertai ibadah doa kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai kepada akhir doa kami. Pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus bagi kami, supaya kami Tuhan dalam ibadah doa ini dapat menikmati hadirat Tuhan. Kami dapat menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami dapat merasakan juga Tuhan firman-Mu, kebenaran itu menjadi bagian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuduskan tempat ini, kuduskan ruangan ini, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang kudus ya Tuhan. Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur mulai ibadah ini Tuhan. Kami akan mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita bersama-sama akan memuji besarkan nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan masuk di dalam doa kita di hari ini. Tuhan masih bekerja. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan pujian Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu,
mengurapi saat ini, Yesus. Saya minta hanya musik yang memainkan. Saudara, saat hati kita rindu, saat hati kita siap, maka Tuhan akan memberikan. Tapi kalau kita belum siap untuk menerima, maka kita sulit untuk menerima akan apa yang Tuhan janjikan. Tapi Dia berjanji bagi umatnya yang percaya, yang berharap. Mari Bapak Ibu sekalian, kita katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saudara, katakan, Tuhan, kami merindukan Engkau di setiap nafas hidup kami. Kami merindukan Engkau di setiap waktu dan setiap hari-hari kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Haleluya, saudara. Kita rindukan. Oleh karena itu kita harus akan firman. Biarlah firman Tuhan sebentar akan diberitakan oleh Bapak Gembala, akan menjadi kekuatan bagi kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Kau masih berfirman bagi kami, Kau berikan firman untuk bagi kami Tuhan. Biarlah berfirman Tuhan lewat urapan-urapan Roh Kudus-Mu. Banyak yang kami harus pelajari, banyak yang kami harus tunduk, banyak yang harus kami ingat akan apa yang Allah berikan bagi kami. Bahwa hidup kami hanya karena kasih dan pimpinan Roh Kudus. Berkati kiranya Bapak Gembala yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Bapak Ibu yang pada malam hari ini bersama-sama untuk mengambil waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di mana ada 2-3 orang berkumpul, bersekutu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dialah Tuhan yang maha hadir, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Satu pengalaman seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan. Saudaraku, ketika yaitu memperoleh panggilan daripada Tuhan. Ada satu pengalaman yang dialami. Itulah yang kita mau juga rasakan dalam kehidupan setiap kita, setiap pribadi kita yang ada, supaya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya, pengalaman pribadi itu bisa saudara dan saya alami, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena firman Allah yang kita renungkan, saudaraku, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu adalah firman yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan firman itu juga yang selalu membawa saudara dan saya untuk hidup lebih lagi dekat kepada Tuhan, lebih lagi dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita membuka kitab Nabi Yesaya pasal 6. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-6. Saya akan membaca bagi saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing sampai ayatnya yang ke-8. Haleluya. Yesaya pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sempit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata,
siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu pengalaman pribadi seorang Yesaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentu dengan hati yang sedih, Nabi ini, karena dituliskan dalam tahun matinya Raja Uzia. Tentu di kerajaan itu ada duka cita karena rajanya telah meninggal. Tetapi ada satu pengalaman yang indah dari seorang Yesaya ini, saudaraku. Ia melihat Tuhan duduk di tahtanya. Jadi Tuhan memberikan satu penglihatan kepadanya, yaitu melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, saudaraku, yaitu tahta yang sangat tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini suatu pengalaman yang indah dari seorang Yesaya. Saya percaya setiap pribadi mempunyai pengalaman yang berbeda-beda tentunya dengan Tuhan. Tetapi betapa indahnya dan betapa bahagianya saudara-saudara kalau saudara ada di dalam Tuhan. Ya, saudara ada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nabi ini melihat dengan jelas bahwa di tahta itu, saudara, ada terbang serapim-serapim, ya, yang memiliki 6 sayap ini, berterbang di sana. Lalu mereka semua berseru dengan suara yang nyaring, saudaraku. Serapim-serapim itu berterbangan dan sambil berkata seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah memang yaitu Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah. Salah satu sifat yang kekal dari Allah adalah kekudusan. Allah adalah Allah yang kudus. Puji nama Tuhan. Saudara dan saya telah dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah yang kudus. Saudaraku, suratan Petrus pasal 1 ayat 16, 15 dan 16 berkata, hendaklah kamu kudus, sebab aku yang memanggil kamu kudus. Saudaraku, Tuhan menginginkan umat Tuhan yang dipanggilnya juga hidup di dalam kekudusan. Sangat menarik, saudaraku, pengalaman dari Nabi Yesaya ini, saudara. Karena dia mendengar yaitu pujian. Ia mendengar dari seruan setiap seorang kepada seorang dari serapim itu, berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Saudaraku, perlulah kita menyadari bahwa kita menyembah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Dia ada di dalam kerajaannya yang mulia. Dia duduk di atas tahtanya yang tinggi, menjulang tinggi di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya juga pernah menuliskan, yaitu di dalam pasalnya yang ke-57 ayat yang ke-15 dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-57 ini ayatnya yang ke-15. Saya akan baca buat saudara.
Saya baca dari ayatnya yang ke-14. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan katakan dia bersemayam di tempat yang maha tinggi selama-lamanya. Tapi Tuhan kita maha hadir. Kalau ada anak Tuhan yang berhimpun, kalau ada anak Tuhan yang datang kepadanya, merendahkan hatinya, hancur hatinya, saudaraku, dia ada bersama-sama dengan umatnya yang rendah hati, dengan umatnya yang hancur hati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ini Tuhan kita. Bukan saja dia memperhatikan dari tempat yang jauh apa yang kita lakukan, tetapi saudaraku, dia juga ada di tengah-tengahnya. Dia ada di tengah-tengah umatnya. Saudara dan saya yang telah dipanggil oleh Tuhan dan dikuduskan oleh darah Yesus, kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati kita. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara hadapi, pergumulan apa yang saudara sedang alami. Tetapi saudaraku, firman Tuhan berkata kepada kita, ada yang berkata di dalam ayat 14, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan dan angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Jadi rupanya saudara, di tengah-tengah umat Tuhan ada yang menghadapi Tuhan. Setelah yaitu pujian ini dinaikkan di tahta Allah itu, maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu serapim-serapim ini, ya, yang Tuhan, yang pekerjaannya memuji, melayani Tuhan. Saudaraku, raja di atas segala raja ini, luar biasa. Dengan seruan itu, saudara perhatikan ayat ini katakan, maka goyanglah, yaitu ambang pintu itu, dan rumah itu penuh dengan asap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada kemuliaan Tuhan di dalam rumah itu. Kita lihat bahwa Raja yang maha kuasa, yang maha kudus itu, jubahnya memenuhi seluruh bumi. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah umatnya. Dan kita melihat firman Tuhan ini, lalu Nabi Yesaya sadar bahwa dia adalah seorang yang najis, saudaraku, seorang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Itu tidak ada bedanya dengan saudara dan saya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita salah juga memakai mulut kita ini, ya, sehingga mulut kita ini menjadi satu mulut yang sudah tercemar. Kita berkata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengucapkan kata-kata yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saudaraku, bahkan mungkin dengan mulut ini kita banyak ngomongin kesalahan orang, ya, gosip, ya, kesana sini,
ngomongin orang. Saudaraku, hal-hal yang tidak berkenan itu bisa keluar dari mulut kita, sehingga kita sadar bahwa kita ini orang yang najis, saudaraku. Ya. Celakalah aku, katanya Yesaya. Aku seorang yang najis bibirnya, dan aku hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibirnya. Saudaraku, dosa itu ada di sekeliling kita, bisa mempengaruhi kehidupan kita, bisa mempengaruhi anak-anak Tuhan. Ya. Seringkali kita seperti burung beo, mengikuti apa yang dikatakan, apa yang dia dengar, dia ikuti, saudaraku. Ya, kalau perkataan yang dia dengar itu baik, ya, baik. Tapi kalau perkataan itu jelek, seperti apa? Saya pernah, saudaraku, pelihara satu burung, dikasih oleh seorang anak Tuhan, yaitu burung beo. Puji Tuhan. Ya, karena burung itu bisa menirukan sesuatu yang baik. Kalau pagi dia bilang good morning, good morning. Saudaraku, itu burung itu bisa begitu. Dia bisa ngucapin Pancasila. Ya, dia dengar, dia hafal, dia tiru. Ya, burung beo itu. Tapi kalau yang baik, coba kalau perkataan itu nggak baik, dia dengar setiap hari, dia akan tirukan yang tidak baik. Lalu yang punya tentu akan marah-marah. Sudahlah, ini saya jual aja, atau mau saya lepaskan burungnya ini, karena tidak berguna. Saudaraku yang dikasih itu, ya, saya merasa seperti ini. Aku orang yang najis bibir, dan aku hidup di tengah-tengah orang yang najis bibirnya. Kesadaran ini ada dalam diri saya. Saudara, seringkali kita juga merasakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita seorang yang najis, tetapi begitu kita datang kepada Tuhan, kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia telah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Dialah yang melayakkan kita, karena darah itu menguduskan hati kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan dan kejahatan kita, sehingga kita dapat menghampiri Tuhan. Haleluya. Lalu saudaraku, salah satu serafim itu, setelah Yesaya menyadari akan hal ini, dia katakan, aku seorang yang najis bibir, dan aku hidup di tengah-tengah yang najis bibirnya, namun mataku telah melihat Sang Raja. Jadi melihat kekudusan Allah. Yesaya merasa, yaitu dirinya begitu kecil, begitu, saudaraku, najis di hadapan Tuhan yang Maha Kudus ini. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, dan di tangannya ada bara. Bara itu, saudara, api, ya, nyala api itu bara. Kalau saudara membakar arang, ya, di tungku, kalau arang itu sudah menyala, itu arang itu akan menjadi bara. Bara yang menyala itu diambil oleh, yaitu serafim itu dengan sempit, dengan jepitan itu, lalu dia terbang mendapatkan aku. Lalu tangan yang ada di atas, di tangannya itu, bara yang ada di tangannya itu, yaitu disentuhkan. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, luar biasa, saudaraku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan juga yang kita renungkan, saudaraku, Tuhan sanggup menguduskan kita. Tuhan sanggup menyucikan kita. Ya, api
dari misbah Allah. Api yang diambil dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudaraku, kuasanya itu sanggup menguduskan saudara, menyucikan saudara, sehingga saudara layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama dengan Yesaya ini. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya ini mengalami yaitu pengudusan dari Tuhan, mengalami satu pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Dan setelah itu dia mendengar suara Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Bagi saudara, kalau saudara mau dikuduskan oleh Tuhan, saudara membuka hati mau dijamah oleh Tuhan. Setelah saudara dijamah oleh Tuhan, saya percaya saudara akan mendengar dengan telinga rohani saudara. Firman Allah dengan jelas saudara akan terima di dalam hidup saudara. Haleluya. Yesaya ini mendengar suara Tuhan, dan suara Tuhan itu berkata kepadanya, yaitu, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan ini begitu jelas kepada Nabi Yesaya. Bukankah saudara dan saya di dalam suratan Tesalonika disebutkan bahwa saudara dan saya ini dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan jelas, saudara dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau Tuhan menjamah saudara, saudara harus mau, yaitu mengikuti kehendak Tuhan. Saudara harus mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu enggak berat, saudaraku. Kalau kita mau, ya, kuk yang dipasang di atas pundak kita itu ringan adanya. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkata kepada Yesaya secara pribadi, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini hanya Yesaya, tapi Tuhan katakan siapa? Tentu panggilan ini, tentu perintah ini, firman Allah ini bukan hanya untuk Yesaya. Tapi Yesaya waktu itu yang telah dikuduskan, yang telah disucikan, yang telah mendapatkan jamahan dari kuasa Tuhan dalam hidupnya, merasakan bahwa Tuhan sudah mengampuni, sudah menyucikan dan menguduskan dia. Maka dia berkata, inilah aku Tuhan. Dia siap, saudara. Dia siap untuk diutus oleh Tuhan. Dia siap melakukan apa saja yang Tuhan mau, yang Tuhan yaitu utus. Dia pergi bernubuat, menyampaikan firman, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari firman yang kita dengar ini, saya mendorong saudara bahwa kita yang ada pada malam hari ini, jemaat Tuhan, saudara izinkan Tuhan menjamah saudara, menjamah hidupmu, terlebih hatimu terbuka untuk Tuhan. Firman Tuhan menyelidiki hati kita, dan kita buka hati kita untuk Tuhan, supaya kalau kita ada di jalan yang salah, kalau kita ada di jalan yang serong, Tuhan membawa kepada kita di dalam jalannya yang benar karena namanya. Puji nama Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saudara dapat mengalami pengalaman yang sama dengan Yesaya ini. Saudaraku, banyak pekerjaan Tuhan yang dapat saudara lakukan.
banyak kesempatan bagi saudara dan saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan akan bertanya kepada saudara, siapa? Siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Saudara adalah gereja Tuhan. Saudara adalah jemaatnya Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamulah terang dunia dan kamulah garam dunia. Saudara, fungsi daripada terang adalah menyinari kegelapan, dan fungsi dari garam adalah memberikan rasa, yaitu rasa sedap bagi masakan itu. Itu sebabnya mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan hidup di akhir zaman ini, saudara, kita mau jaga hidup kita. Untuk menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, yaitu dengan menjaganya dengan firman-Mu. Haleluya. Pemazmur katakan, bagaimanakah aku dapat menjaga hidupku suci di hadapan Tuhan, yaitu menjaga dengan firman-Mu. Kita jaga baik-baik. Setelah kita mengalami pengampunan Tuhan, setelah kita mengalami hidup ini dikuduskan, ditebus oleh Tuhan, mari kita pelihara hidup kita. Kita jaga baik-baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita sedang diutus oleh Tuhan, karena sedang kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang kita renungkan ini membuat kita sadar, kita rindu mengalami sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan saya percaya yang dapat membaharui kita hanya Tuhan. Amen. Yang dapat menguduskan mulut kita, hati kita, pikiran kita hanya Tuhan melalui firman dan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang siap. Siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Siap untuk mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara malam hari ini diberkati oleh firman Tuhan, sehingga saudara menjadi anak Tuhan yang siap. Haleluya. Apa saja yang Tuhan mau, saudara dapat mentaatinya, dapat melakukan perintah Tuhan, berpegang teguh kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, dan dengan setia kita melakukan perintah-perintahnya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus ada di tengah kita. Dia yang menjadi pusat penyembahan kita, yang kita agungkan. Dialah Raja di atas segala raja. Dia akan memerintah untuk selama-lamanya, saudaraku. Haleluya. Tetapi dia juga melihat saudara dan saya pada saat ini. Dia tahu persis situasi dan kondisi apa yang saudara hadapi, yang saudara alami. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya yakin saudara yang ada di rumah masing-masing menikmati, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Melalui firman ini kita terbuka hati kita. Kita merendahkan diri kita. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Dia ada, dia yang Maha Kudus ada di tengah-tengah kita. Saya percaya dia mau menjamah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara, dan kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Haleluya. Kita angkat pujian Saat Ini Saat Indah. Haleluya. Ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan mengurangkan urapan-Mu,
menyembah Kau Tuhan. Kami sembah Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, kita dengar dan kita renungkan dengan begitu jelas. Yesaya dapat melihat Tuhan ada di takhta-Nya yang maha kudus. Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha mulia itu. Saudara memperhatikan keadaan Yesaya. Malaikat atau serafim-serafim yang terbang di sekitar Allah, tahta Allah itu, dia menaikkan pujian, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudaraku, dengan suara itu, maka ambang rumah itu goyang, dan kemuliaan asap Allah, hadirat Allah ada pada waktu itu. Kemuliaannya menutupi rumah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Yesaya sadar bahwa dia seorang yang najis bibirnya. Dia katakan, celakalah aku seorang yang najis bibir, dan aku hidup di tengah-tengah orang yang najis bibirnya, bangsa yang najis bibirnya. Saudaraku, mungkin dengan tidak sengaja atau kita sengaja, kita sudah salah memakai mulut lidah kita ini, saudaraku, untuk mengutuki sesama, untuk mengatakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau menguduskan kita, Tuhan mau menyucikan kita, Tuhan mau menyentuh kita, menjamah hidup kita, supaya kita layak dan berkenan di hadapannya Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ketika serafim itu membawa bara api dari mezbah itu, menyentuh di bibir atau di lidah daripada Yesaya, Yesaya tidak melawan, Yesaya tidak berontak, tapi dia diam dan menyerah. Lalu serafim itu berkata, lihatlah, aku telah menguduskan engkau, aku telah menyucikan bibirmu, dan telah mengampuni segala dosamu. Oh, betapa indahnya kalau saudara dan saya, ketika firman Allah sampai kepada hidup saudara, saudara tunduk hati saudara, saudara rendahkan hati saudara, sehingga saudara paham akan kebenaran itu, sehingga Tuhan mudah untuk bekerja dalam hidupmu, bekerja dalam hidup saya, saudaraku, untuk membuat hidup kita ini lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sehingga apa yang dia lakukan itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Kita dapat menikmati, saudara, kita menikmati yaitu suatu kehidupan yang baru dengan Tuhan, senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Firman Allah membaharui saudara dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Itu sebabnya izinkan hidupmu dijamah oleh Tuhan melalui kebenaran firman Allah
dan memenuhi kuasa Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita, supaya saudara menjadi anak Tuhan yang penurut, yang taat, yang siap bagi Tuhan. Mungkin ada di dalam hati kita sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin itu tersimpan dalam pikiran kita, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, angkat batu sandungan itu, angkat, pindahkan, supaya Tuhan Raja itu, yaitu dapat melalui jalan itu dan masuk di dalam persekutuan, di dalam hati dan hidup kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang tahu batu apa yang menghalangi untuk Roh Allah bekerja dalam hidup kita, untuk firman-Nya bekerja dalam hati kita. Hanya saudara yang tahu. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu Dia ingin berbicara kepada saudara. Kalau Dia berbicara melalui firman-Nya, berarti Dia tahu keadaan kita. Kita hidup di zaman yang najis bibirnya. Zaman-zaman akhir ini saudara, banyak pengejek-pengejek, banyak penghujat-penghujat, banyak penentang-penentang, mulutnya sumpah serapah dan sebagainya, najis di hadapan Tuhan, najis di hadapan Raja di atas segala raja, yaitu Allah yang kita sembah dan kita puji. Dan kita pun seringkali terbawa arus, kita terseret oleh keadaan yang seperti ini, sehingga kita hanyut dan ikut menjadi najis juga. Tetapi Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita, menguduskan kita, supaya kita lebih jelas lagi untuk mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, buka hatimu, berdoa, jangan diam, jangan diam saudara. Agungkan nama Tuhan, pujilah nama Tuhan. Yesaya tidak diam, tapi Yesaya melihat, Yesaya sadar, Yesaya membuka hati bagi Tuhan, sehingga Tuhan bekerja, mengutus serapimnya untuk menyentuhkan bara api di atas bibir atau di mulut Yesaya. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu kita datang kepada Tuhan. Saudara, buka hati, buka pikiranmu, puji Tuhan, agungkan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara di rumah masing-masing, saudara dapat yaitu mengagungkan nama Tuhan. Memang tidak ada yang pandu, tetapi saudara dapat dipandu dari yaitu tempat yang jauh ini, dari pasturi. Ya, kami sebagai hamba Tuhan memandu saudara. Mari mengajak saudara, saudara datang dengan merendahkan hati saudara dan mengangkat hati kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, lalu kita akan masuk. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
Mari saudara, haleluya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini. Benar, kami memuji kebesaran-Mu, Kau Allah pencipta yang agung dan mulia. Di tengah-tengah keadaan kita harus beribadah di rumah saja, dalam doa 10 hari, kita memasuki hari yang ke-6, di mana Tuhan bekerja lewat firman. Sesungguhnya kita tidak layak menyebutnya, karena mulut kita penuh kenajisan, hati kita penuh kegeraman, hati kita penuh dengan kejahatan. Tayangkan mata kita, bagaimana Tuhan begitu ajaib. Kasih-Nya nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Yesus. Kita akan menyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhan, Engkau Allah pencipta kami yang luar biasa. Allah yang melingkupi kami, yang menaungi kami dengan sayap-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Diberikannya kami. Kau memberikan Roh Kudus dan Roh penghibur bagi kami. Syukur Bapa, syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya, Kau patut ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki Tuhan, seorang presiden yang memberikan hati yang luar biasa untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Yang memberikan waktu dan kesempatan bekerja dan bekerja tanpa lelah. Tuhan, kami melihat tayangan demi tayangan yang kami lihat Tuhan. Dan pada hari ini pun, pada pagi hari beliau sudah masuk kepada satu pekerjaan kegiatan yang luar biasa Tuhan. Melihat keadaan di MRT, stasiun MRT Tuhan di Jakarta. Dan dia sangat mengasihi rakyat bangsa Indonesia. Dia rindu Tuhan kami patuh taat pada aturan-aturan pemerintah yang diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan seorang tokoh pemimpin yang luar biasa. Didampingi seorang wakil presiden yang taat kepada Tuhan, yang begitu sabar Tuhan, dengan senyuman yang nyata di dalam kehidupan, dalam kami bangsa Indonesia Tuhan, boleh diberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengatur sedemikian rupa. Kalau ada bangsa-bangsa kami yang tidak mengikuti aturan ataupun tata tertib yang sudah diberikan Tuhan, sadarkan mereka Tuhan, untuk kembali Tuhan kepada apa yang Allah inginkan di dalam negara ini Tuhan.
supaya kami cepat luput dari prihatinan ini Tuhan. Untuk senantiasa kami menyerahkan seluruh apa yang menjadi kerinduan dan pokok-pokok doa kami. Kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak Tuhan yang mengadakan doa selama 10 hari ini. Mereka boleh menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan bersamamu Bapa. Kau juga akan memberikan bagi mereka lebih dari harta kekayaan, lebih daripada emas Tuhan. Kau harta yang paling berharga. Terima kasih Tuhan. Kau pergi tidak meninggalkan kami, tetapi Kau memberikan Roh penolong dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan dengan pengharapan di dalam Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Betapa dalam dan lebar kasih Tuhan, tidak bisa tertulis, tidak bisa dirancang oleh pikiran kami Tuhan. Terlalu agung dan mulianya Engkau Bapa. Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada di Kalibata City, Tower Gaharu Tuhan. Baik Bapak Ibu Reben Tuhan beserta dengan anak-anak mereka Tuhan, Wanda, Yara dan Aim Tuhan, Ibu Lina dan Pak Reben. Kami juga menyerahkan Tuhan, kiranya kami berdoa untuk Ibu Reni dan Pak Donald beserta dengan adik Eser, Gloria dan Amanda Tuhan. Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka, berikan roh semangat bagi Pak Donald. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan untuk Pak Donald. Kami berdoa juga Tuhan untuk Vivi dan Saud. Terima kasih Bapa, Tuhan bekerja dalam rumah tangga mereka. Tuhan nyatakan apa yang Allah inginkan, rindukan Tuhan. Kasih Kristus, damai Kristus boleh ada bersama dengan kakak daripada Vivi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan apa yang menjadi kerinduan mereka. Berdoa untuk Bapak Tumangkas, Silitonga yang ada Tuhan di peninggalan. Tuhan juga tolong Kau berikan Tuhan kekuatan senantiasa Tuhan. Buat anaknya Ani yang ada di Riau bersama dengan Heri Hutagalung Tuhan. Kami percaya kasih Allah nyata. Buat Marta Siagian Tuhan juga tolong. Buat anaknya Yohana dan suaminya Tuhan yang ada di Riau sana Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan akan Rama dan Boy, juga Om Diki yang ada di Pengadegan Tuhan. Saat ini kami percaya kasih Kristus yang akan menyertai dan memulihkan khususnya Om Diki dalam usia yang sudah lanjut. Tuhan Engkau berikan kekuatan Roh Kudus, Roh penolong juga untuk Om Diki, juga untuk Tante Eka bersama didampingi dengan anaknya Wendy Tuhan. Tante Eka juga diberikan kekuatan, semangat dari Roh Kudus Tuhan. Bertambahnya usia Tuhan bagi Tante Eka bulan Maret yang lalu Tuhan. Kami percaya kasih Kristus yang akan menggenapi dan memberikan kekuatan boleh bersaksi bagi banyak orang. Terima kasih Bapa buat kasih setia Bapa yang senantiasa menyertai setiap umat-Mu. Tuhan berkati Ibu Novi Lengkong beserta Oma Julien Tuhan yang ada di Kalibata City. Kami juga berdoa buat Oma dihiburkan, dikuatkan Tuhan. Kami percaya Kau tidak biarkan dan tinggalkan, tapi Tuhan nyatakan kuat kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya Tuhan bagi Bapak Gembala, pakai lebih heran lagi di hari yang ke-7 sampai dengan hari yang ke-10 Tuhan, untuk menyingkapkan akan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati sekali lagi Bapa untuk kami semua yang pada saat ini masih beribadah di rumah saja, tetapi itulah aturan yang harus kami lakukan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang patuh dan taat akan perintah-perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian, sebab Kau besar. Haleluya Yesus. Perbuatan-Mu ajaib, tiada siapa
seperti Engkau. Dan hormat, ku angkat Suara pujian, ku agungkan namamu. ku beri kemuliaan dan hormat, Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan yang kami puji, kami sembah, kami agungkan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan kami yang hidup. Haleluya, yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Tuhan, sementara kami ada di rumah masing-masing untuk berdoa Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami dapat merasakan Tuhan Yesus jamahan kuasa-Mu. Firman-Mu begitu nyata bagi kami untuk menyadarkan kami siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, kami senantiasa dibaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, supaya kami lebih lagi jelas mendengar firman-Mu, jelas memaknai dan mengerti akan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami percaya Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga yang mengikuti langsung atau tidak langsung Tuhan dengan acara ini Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Haleluya. Terlebih Engkau rindu kepada kami Tuhan, untuk tetap kami menjadi umat yang selalu dekat dengan Engkau, hidup melekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya hati kami dipenuhi dengan sukacita, hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera, dan hati kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Besok kami akan juga mengambil waktu yang sama, persiapkan diri kami di hari yang ke-7 untuk bersama-sama kembali, yaitu berdoa, menyembah Engkau, menyiapkan hati ini untuk menerima pembaptisan Roh Kudus dan ketuangan Roh Kudus ya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur buat ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Semua ada di dalam pimpinan Tuhan, semua dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya.